Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhu wa ba'd. Jemaah yang mulia, alhamdulillah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun dalam situasi pandemi Covid yang masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda, walaupun sebagian kecil dari warga kita di Indonesia sudah diberikan vaksin. Allah masih memberi karunia kepada kita kemudahan, kelapangan, taufik, hidayah, inayah, kesehatan untuk akhirnya bisa melaksanakan ibadah Jumat sebagai kewajiban usbu'iyah, kewajiban pekanan bagi kita laki-laki mukmin. Semoga Allah juga memudahkan kita untuk bisa mengikuti sunnah Nabi SAW di semua urusan hidup kita. Jemaah yang mulia, insya Allah 13 April mendatang menjadi hari pertama Ramadan pada tahun ini. Dan saya ingin mengajak kita untuk sedikit berbincang di seputar bulan Sya'ban dan apa yang harus kita lakukan sebagai persiapan Ramadan kita. Ada satu doa, walaupun sering diributin kesohihan doa itu, dibaca oleh imam-imam kita, oleh ustadz-ustadz kita setiap dari mulai bulan Rajab kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya tidak tertarik untuk membahas politik di seputar sahih tidak sahih itu doa. Karena bagi saya itu tidak terlalu penting. Karena kalau kita memahami kaidah-kaidah utama dalam bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai agama, ada hal-hal yang memang harus kita prioritaskan untuk dibahas. Ada hal-hal yang malah kalau dibahas bisa menjadi fitnah bagi umat ini. Salah satu fitnahnya misalnya, kok repot kali sih kita sudah, apa sih salahnya kalau saya berdoa? Padahal kalau kita meributkan doa, sedikit-dikitnya yang saya pahami itu ada 19 kaidah dalam berdoa yang harus dipatuhi oleh kita sehingga doa kita itu bisa benar. Tapi yang pasti konten dari doa ini menarik. Tuhan, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Tentu saja kita tidak ingin sekedar sampai, karena banyak orang yang bisa sampai di bulan Ramadan tapi tidak bisa optimal untuk beribadah. Sampai tapi sakit keras. Sampai tapi imannya sedang lemah. Sampai tapi maksiatnya makin meninggi. Jadi untuk apa itu? Tentu saja bahasa lisan atau bahasa harfiah dari doa ini itu maknanya ada. Jadi ada makna tersiratnya bahwa tidak sekedar sampai Tuhan, tapi saya bisa melakukan apa-apa yang bisa menjadi istimewa dalam hidup saya terkait status saya sebagai orang yang beriman kepada-Mu. Banyak hal yang sebenarnya harus kita perhatikan, karena terus terang ketika kita bicara barik lana fi Rajab wa Sya'ban, itu tidak sesederhana siap berdoa kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena untuk menjemput berkah, sedikit-dikitnya ada 2 syarat yang harus kita penuhi. Tuhan berkahi saya. Tidak sesederhana itu lantas Allah kasih berkah sama kita, tidak. Kita harus melakukan penguatan keimanan kita dan kemudian mengoptimalkan ketakwaan kita. Ini disampaikan juga dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kalau saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah akan buka sama mereka itu berkah.
barakat itu maknanya bukan satu berkah. Jadi curahan berkah. Dari mana? Dari langit, dari bumi Allah buka sama kita. Persoalannya adalah seberapa beriman kita, sebersih apa iman kita kepada Allah. Ini yang menjadi catatan kita. Dan kemudian semengerti apa dan semampu apa kita mengimplementasikan ketakwaan atau mencoba untuk menghidupkan atau mengaktifasi takwa ini dalam hidup kita, khususnya di bulan Sya'ban ini. Saya sering mencoba membuat semacam bandingan. Kira-kira mana lebih tenang kalau bersama kita ada Tuhan tapi tidak ada uang, atau bersama kita ada uang, terserahlah Tuhan mau di mana. Mana yang lebih nyaman, lebih tenang? Tidak sedikit kita sebenarnya berada di posisi yang kedua itu. Kita sangat konsisten kalau dalam urusan menyembah Tuhan kita itu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, benar bahwa kita tidak menuhankan batu dalam arti kata menyembahnya. Tapi begitu cari makan, sepertinya kita tidak menuhankan Allah di sini. Karena tidak sedikit kita yang kemudian akan mengatakan ini sudah zamannya. Mau bagaimana lagi? Tak mungkin Pak, kalau kita ingin dapatkan proyek ini tanpa harus menyuap atau menyogok lebih dahulu. Ya, memang harus pakai pelicin lah Pak. Mau bagaimana lagi? Wah, ini di sini orang jualan semua. Kalau kita nggak pakai pelaris, repot. Lihatlah bagaimana sebenarnya tidak sekuat ketaatan kita dalam menyembahnya, ternyata dalam menuhankan dia sebagai sumber rezeki, kita sering gagal di situ. Saat sakit juga sering begitu. Tidak sedikit kita mencoba menjustifikasi cara berobat itu dengan pergi ke tempat yang tidak benar atau menggunakan yang haram dengan kata-kata pernyataan yang sebenarnya begini. Ini kan bahagian dari ikhtiar. Sama seperti misalnya, terus terang, saya juga tak ada masalah seperti vaksin COVID ini. Salah satu vaksin itu diindikasikan tidak halal. Tapi Majelis Ulama Indonesia mengatakan boleh dipakai dengan alasan darurat. Saya balik bertanya, sedarurat apa? Ketika ternyata faktanya ada vaksin yang sudah halal masuk ke negeri kita, apakah tidak bisa kita optimalkan vaksin yang halal atau membiarkan terjadinya kompetisi antara vaksin halal dengan haram dengan dalih bahwa ini kondisinya darurat? Saya tidak ingin mencampuri fatwa Majelis Ulama karena Majelis Ulama fatwanya itu general. Kalau memang situasinya belum mencukupi, ada bahasa, ada apa. Cuma yang saya khawatirkan karena tingkat keimanan kita memang lemah, kita tidak terlalu peduli kehalalan makanan, kehalalan obat, dan banyak lagi yang lain. Sebenarnya kalau mau kita screening kualitas keimanan kita kepada Allah, karena terus terang Ramadan itu harus menjadi sepenuhnya bulan ketundukan kita kepada Allah di semua lini. Karena di 30 hari atau 29 hari Ramadan itu bukan sekedar siang, tapi 24 jam itu Allah sedang mengupgrade ketakwaan kita dengan fasilitas-fasilitas ibadah yang Dia mudahkan kita untuk melakukannya tanpa harus takut dengan orang lain. Maksud saya takut itu bagaimana? Sekarang ini kalau kita rajin ke masjid, orang bilang saya tahu itu semangatnya apa, motivasinya apa. Ini kan mau pilkada, ini kan mau pemilu, ini kan mau pileg, macam-macam. Ini kan dia karena mau jadi lurah, ini kan karena macam-macam. Tapi kalau Ramadan itu nggak akan ada. Sejahat-jahat orang ketika ke masjid, orang mengatakan apa aja lah, memang ini kan bulan Ramadan. Artinya memang Allah buka fasilitas itu. Tapi untuk mendapatkan fasilitas itu tidak sesederhana apa yang saya ucapkan ini. Itu yang saya sebut lagi tadi dengan istilah perlunya pensuasanaan dari sejak sekarang. Makanya yang paling penting dari suasana itu tadi saya menyebut dengan istilah beriman. Benarkah kita sudah beriman kepada Allah 24 jam? Terkadang ada orang yang sudah cukup soleh secara personal, tapi muncul penyakit, dia menganggap orang lain tidak lebih soleh dari dia.
Dia menganggap orang lain ahlu bid'ah. Oh, ini ustadz bid'ah ini. Saya pernah mendengar sebutan label diberikan kepada saya, ustadz cakap-cakap. Saya bilang, terserah Anda mau bilang apa sama saya. Anda mau panggil saya bro, mau panggil saya ustadz, itu urusan Anda. Tapi saya bersyukur kepada Allah karena Allah kasih karunia kepada saya sedikit pengetahuan, dan saya menyampaikan kepada orang banyak pengetahuan saya. Dan saya berharap dari pengetahuan yang saya sampaikan itu, Allah juga mengasihi saya untuk bisa mengamalkan semua apa yang saya sampaikan. Sederhana. Terus terang, setan itu ingin merusak kita di semua lini. Ini pertama ini. Saya mohon maaf karena khutbahnya saya tidak bisa mengupas ini semua. Tapi saya bukan mempromosikan. Insya Allah silakan kalau ada yang tahu akun Facebook saya sudah ada 2 item menyampaikan topik terkait persiapan menjelang Ramadan ini. Kedua, ternyata Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling banyak puasa di luar Ramadan itu di bulan Sya'ban. Jadi bukan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Salah satu penjelasan yang disampaikan Nabi, Sya'ban ini bulan orang paling banyak lalai. Jadi mereka tidak melakukan persiapan sepenuhnya di bulan ini. Jadi tolong garis bawahi, paling banyak puasa. Ini menunjukkan bahwa ternyata proses pembiasaan puasa itu sudah dimulai Nabi dari sekarang. Puasa ya, bukan menahan lapar dan haus. Ini puasanya orang beriman. Untuk mengerti puasanya orang beriman ini, kalau saya mengatakan kita harus melakukan general check up dari sekarang. General check up ini kemana? Ke dokter? Enggak. Saya pikir duduk manis saja sendirian. Untuk tahu siapa kita dengan kualitas kita, pergilah ke satu tempat, satu ruang yang kalau bisa nggak ada orang lain walau istri kita sekalipun. Sediakan waktu paling lama setengah jam. Ini pun sudah lama kan. Ambil buku, ambil pulpen kalau berani. Tapi kalau tidak berani, tidak usah pakai buku dan tidak usah pakai pulpen. Silakan lakukan general check up. Apa general check up-nya? Pertanyaan pertama. Ini salah satu contoh, ini sebenarnya banyak polanya. Jika saya mati hari ini, menurut saya sendiri, dan saya akan menjawabnya dengan jujur, apakah saya layak masuk surga atau tidak? Jawab sendiri. Jadi jangan orang lain yang menjawab. Dan tidak perlu, kalau bisa tuliskan. Jadi bukan sekedar menjawab. Jadi kalau sudah berani menuliskan, itu juga luar biasa. Jika jawabannya adalah sepertinya masih sangat berat saya bisa masuk surga, jangan takut. Lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Dosa apa menurut diriku sendiri, menurutku sendiri, yang itu bisa membuat aku masuk neraka dan menghambatku masuk dalam surga? Jadi setelah jawabannya, saya buat asumsi kita tidak yakin kita masuk surga langsung. Kalau begitu, apa dosa yang menyebabkan kita masuk neraka? Tulis sendiri, jangan orang lain yang menjawab. Maka saya bilang ambil waktu sendiri. Pertama misalnya dosa zina. Jangan berhenti di situ. Nomor 1 dosa zina. Kenapa bilang dosa zina? Karena aku pernah berzina. Jawab, tanya lagi, dengan siapa? Ada berapa perempuan? Ada berapa kali? Ada berapa tempat? Ada berapa waktu? Dan masihkah itu berlangsung sampai sekarang? Jawab semua itu dengan jujur. KPK bilang berani jujur itu hebat. Tak usah jujur sama orang lain, jujur sama diri sendiri. Karena jujur tidak jujur kita kepada diri kita, Allah pun akan tanya satu hari nanti, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian Allah akan bertanya tentang nikmat yang diberikan sama kita. Sudah masuk item kedua, item ketiga, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan. Ada berapa banyak? Tuliskan.
Baru pertanyaan ketiga, masih mungkinkah ini tidak menjadi sebabku masuk neraka? Jawabannya pasti ya. Kalau ya, bagaimana caranya? Taubat. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan untuk bertobat dari semua daftar dosa ini? Bagaimana cara aku menghentikan zina? Bagaimana cara aku menghentikan mengambil sumber yang haram itu? Bagaimana caraku biasa mencaci, membaki, menganggap diriku lebih bersih dari orang lain? Bagaimana caraku? Tanyalah dirimu sendiri. Karena sebenarnya kita punya kemampuan untuk bisa melakukan auto ataupun self help, menolong diri kita sendiri, tentu biiznillah dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Bawa ini nanti ke madrasah Ramadan, bawa ini nanti ke ruang Ramadan, dan lakukan pembenahan di situ. Seandainya hidup kita cuma sampai akhir Ramadan dan malam hari raya Allah akan memanggil kita akhirnya, bisakah kita menargetkan bahwa pada malam hari raya itu nanti adalah waktu terbaik dalam hidup kita, sehingga kita tidak sekedar Idul Fitri, tapi kita kembali kepada Allah sebagai hamba yang fitrah. Coba bangunkan itu. Saya pikir akan ada redefinisi terhadap diri kita setelah itu. Akan ada upaya-upaya untuk kemudian auto sifatnya secara otomatis bekerja, sehingga aku akan melihat diriku sebagai suami, bagaimana aku dengan istriku, sebagai ayah, bagaimana aku dengan anak-anakku, sebagai anak, bagaimana aku dengan orang tuaku. Oh, ternyata orang tuaku sudah pergi, ternyata orang tuaku sudah tidak ada. Ya Tuhan, apa yang bisa aku buat agar aku masih bisa dianggap sebagai anak yang soleh bagi mereka, sebagai tetangga bagi tetanggaku, sebagai pimpinan bagi karyawanku, sebagai. Bisa nggak kita melihat elemen fungsional ini dan memberdayakannya dengan sumber daya iman dan takwa? Itulah yang harus kita latih dari sekarang untuk berani mengakui ini di hadapan Tuhan. Karena ternyata siapa yang akan Allah sentuh dengan kelembutan kasih sayangnya di bulan Ramadan adalah orang yang memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah. Mereka lah orang yang ketika Ramadan itu nanti akan berakhir, mereka akan semakin merasa sendiri dan hanya sendiri dengan Tuhan. Tradisi itikaf adalah bahagian dari yang dilakukan Nabi. Bahkan saya menjumpai hadis bahwa sebenarnya Rasulullah itu menghabiskan pada jelang-jelang wafatnya itu sampai 20 hari itikaf di masjid. Apa ini? Proses peluncutan. Karena terlalu lama kita ini menjadi, ego kita terlalu tinggi. Pak Ustadz yang khutbah ini terlalu lama dianggap dirinya Ustadz, dipanggil satu kali jalan dan dipanggil, apa kabarmu? Rasanya aneh dipanggil nama saya. Kenapa selama ini orang memanggil saya minimal dengan Ustadz, tiba-tiba ada orang memanggil nama saya, atau bahkan membentak saya karena dia tidak tahu siapa saya. Terlalu lama saya menganggap atau jauh dari kesadaran bahwa saya cuma sekedar manusia biasa yang tidak ada apa-apa. Itulah yang menjoroki republik ini selama ini. Kalau bicara republik gitu. Kenapa? Karena negeri kita dipenuhi dengan pemimpin-pemimpin, guru dan semuanya, bahkan rakyat yang kehilangan kemampuan untuk menyadari bahwa kita hanya seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tadiru ya ulil absar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi a'malina. Nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah ittaqullah. Wa qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah wa ba'd. Ada kepekaan nurani yang juga harus kita bangun di Ramadan, di Sya'ban ini. Apa itu? Penghambat-penghambat yang bisa membangunkan kesadaran kehambaan kita. Itu pertama adalah nafsu kita. Kita harus sadar bahwa
Jangan lupa, yang namanya rezeki Allah tidak mungkin kasih duit sama kita sampai mati nggak pernah kita pakai. Itu saya bisa mengatakan itu pasti duit bukan duit kita. Kira-kira begitu. Karena Allah tidak mungkin memberikan sumber daya yang membuat kita akhirnya secara sadar Allah biarkan kita masuk neraka. Tidak. Allah pasti kasih sumber daya. Misalnya dikasih duit sama kita 1 miliar, tapi duit itu cuma kita simpan di bank dengan berharap bunga naik terus sampai mati tidak pernah kita ambil duit itu. Pertanyaannya, itu duit siapa? Itu rezeki siapa? Itu untuk apa? Karena itu merupakan karya amal kita. Pasti Allah akan bertanya, aku kasih duit sampai 1 miliar, untuk apa kau gunakan? Kalau kita bilang untuk generasiku Tuhan, aku yang kasih rezeki anakmu, itu dibilang Allah dalam Quran dalam 2 ayat yang berbeda. Nahnu narzuquhum, kami yang kasih mereka rezeki, wa iyyakum, dan kau juga. Jadi artinya apa? Ada yang sering menghambat kita untuk menyadari kita hamba, itu jabatan, kekayaan, kedudukan di antara orang, popularitas, kesenangan, syahwat. Nabi sudah mengingatkan, harta dunia ini kita kalau ambil itu seperti minum air laut, itu tak ada hilang, hausnya tidak hilang. Jadi berapa banyak? Coba perhatikan koruptor-koruptor yang tertangkap di KPK ini. Coba cek itu. Apa ada tukang becak ditangkap KPK? Rata-rata mereka yang ditangkap itu penghasilan yang lebih dari cukup. Bahkan ada orang yang penghasilannya seharga penghasilan orang 1 kabupaten mungkin. Tapi saya pernah menemukan ada orang yang penghasilannya per hari itu 100 juta minimal. Tapi dia tertangkap KPK karena urusan 100 juta. Bayangin, penghasilan dia sebulan 3 miliar minimal, tapi dia ditangkap karena dia korupsi 100 juta. Kenapa? Serakah itu rata-rata. Apakah orang beriman akan serakah? Tidak. Bagaimana sebenarnya yang diinginkan Allah dilakukan? Itu tadi. Ada satu yang tidak bisa kita ambil dengan jabatan, tidak bisa kita ambil dengan kekuasaan, tidak bisa kita ambil dengan harta. Apa itu? Kebahagiaan. Itu hanya bisa diambil dengan kebersihan hati. Dan kebersihan hati itu salah satu supportnya adalah keimanan kita kepada Allah. Coba perhatikan, ada orang yang kakinya tidak ada tapi dia rajin ke masjid 5 waktu. Ada orang yang tiap subuh, sebelum subuh sudah keluar rumah olahraga, kakinya sehat walafiat, tapi nyentuh masjid pun tidak pernah. Kenapa? Ringkih hatinya, tidak sehat hatinya. Kalau sehat itu hati, ada orang buta bisa menghafaz Quran. Tapi kalau sehat tidak sehat, mata sehat pun jangankan menghafaz, nengok Quran saja tidak pernah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan terakhir baru nengok nanti bulan Ramadan. Semoga Allah menjaga kita dan menjadikan kita semua sampai di bulan Ramadan dan bisa melaksanakan ibadah Ramadan sebaik-baiknya. Jikapun nanti itu Ramadan terakhir dalam hidup kita, maka itu adalah menjadi Ramadan terbaik dalam sejarah hidup kita. Wa alamu anna qala fil Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.